شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah, berbahagia sekali malam hari ini kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi kita berada di masjid. Mudah-mudahan keberadaan kita di masjid adalah salah satu rekayasa Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan kita husnul khatimah dan menjadikan kita termasuk ashabul jannah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, judul pada malam hari ini adalah tentang sunnah-sunnah puasa. Tema yang sebenarnya sudah berulang kali tetapi masih sangat relevan untuk dibahas. Karena bagi seorang mukmin diberi peringatan adalah sebuah nikmat. Diberikan nasihat walaupun nasihatnya sama berulang-ulang, itu adalah sebuah nikmat yang tidak terkira. Sebagaimana Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wahai Muhammad, berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, innama tantafi'u biha al-qulubul mu'minah. Yang bisa mengambil manfaat dari setiap peringatan hanya hati-hati yang beriman. Jadi orang yang dikasih nasihat, peringatan walaupun sama berulang-ulang, yang bisa memanfaatkan hanya al-qulubul mu'minah, yaitu hati-hati yang beriman. Adapun hati-hati yang sudah tertutup dengan noda, hati-hati yang fasik, hati-hati yang kafir, maka tidak akan bisa mendapatkan manfaat apa-apa dari setiap peringatan yang didengar oleh telinga. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya akan membagi sunnah-sunnah puasa itu menjadi dua, yaitu sunnah-sunnah as-sunan allati tata'allaq bis-siyam, sunnah-sunnah yang berhubungan langsung dengan puasa, seperti misalnya makan sahur, mensegerakan berbuka dengan sesuatu yang manis, dan Rasulullah membiasakan berbuka dengan rutop, walaupun harga rutop atau korma basah itu sangat mahal sekarang ini. Itu diantara yang berkaitan langsung dengan puasa. Ada sunnah-sunnah yang hendaknya dijaga ketika berpuasa supaya pahala puasa itu kita dapatkan. Seperti misalnya kalau ada orang yang menghina, kalau ada orang yang mau ngajak berantem, maka kita mengatakan inni shaim, saya lagi puasa gitu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal
fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Ini secara umum nggak ada kaitannya dengan puasa, tapi ketika kita menjaga sunnah atau kewajiban atau akhlak yang baik ini, maka terjaga pahala puasa. Yaitu jika seseorang sedang berpuasa, jangan ngomong jorok, yarfuth, wala yazkhab, jangan suka ngomong yang tidak-tidak, ngapusi, menghina orang, banyak ngomong yang tidak ada gunanya. Ya, berapa banyak sekarang di zaman-zaman akhir ini banyak yang disebut Rasulullah itu athar-tharun. Athar-tharun itu adalah orang yang banyak ngomong tapi nggak ada faedahnya. Jadi ceplos-ceplos saja, sampai dibelikan fasilitas acara tertentu di TV yang namanya stand up. Stand up itu mengembangkan akhlak thar-tharoh, orangnya namanya thar-tharun, banyak ngomong tapi nggak ada faedahnya. Setiap kita pasti pernah nonton stand up gitu, ngelucu gak ono manfaatnya blas, kebanyakan malah ngomong dosa, ya, terpeleset lidahnya, bermain dengan hal-hal yang harusnya dijaga di dalam agama, malah dibuat bergurau, bahkan sering memfitnah orang, sering gunjing orang dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, itu jamaah sekalian rahimakumullah, kalau sedang berpuasa banyak diam. Banyak diam itu artinya bukan kalau gitu nggak baca Al-Quran, bukan begitu. Tapi yang dimaksud dengan banyak diam itu kalau diajak ngomong, diajak bertengkar yang tidak ada faedahnya, yang membawa kepada maksiat, katakan saja ini shaim. Kalau ada orang yang menghina, mencaci, gak usah diladeni, katakan saya berpuasa. Sebenarnya di luar puasa pun harus dijaga, tapi khususnya di dalam puasa, sunnah atau akhlak yang baik ini harusnya juga perlu diperhatikan, ya. Kemudian sunnah-sunnah yang harusnya hendaknya diperbanyak di bulan puasa itu fi'lul khairat, memperbanyak amal ketaatan. Walaupun perintah ini di luar Ramadan juga disuruh, akan tetapi secara khusus sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, Rasulullah itu orang paling dermawan. Buktinya, mungkin jenengan pernah mendengar sebuah hadis ketika Rasulullah SAW habis sholat tidak zikir dulu tapi langsung pulang. Para sahabat heran, kok nggak biasanya Rasulullah itu lamcing, salam langsung pelencing begitu. Setelah ditanya, ya Rasulullah kenapa kok terburu-buru? Karena saya mempunyai sesuatu yang belum disedekahkan, saya tidak mau sesuatu itu tertahan sampai menginap di rumah. Bayangkan, fastabiqul khairatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cepatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah, membantu orang lain. Maka penundaan amal kebaikan di bulan Ramadan harus dihilangkan, karena biasanya setan itu salah satu cara supaya manusia gagal melakukan amal ketaatan itu dengan taswif, yaitu nanti ajalah, nanti ajalah. Kayak ketika tidur dibisikkan lailun tawil urkut, malam masih panjang, nggak usah bangun dulu, tidur aja, baru jam 3:30, belum jam 4, padahal sudah dibangunkan Allah itu.
bangun setengah 4. Mungkin dia pakai dering, pakai apa, karena manusia itu berdasarkan kebiasaannya. Tapi ketika dia bangun, setan itu pintar. Malam itu loh ijeh suwe, ya, kamu nggak usah bangun dulu, nanti aja. Akhirnya oh ya 5 menit aja saya tidur, akhirnya kebablasan gitu. Jadi salah satu dari godaan setan itu taswif namanya. Taswif itu nanti dulu aja deh, nanti dulu aja. Kayak orang mau transfer bantuan, misalnya dia membaca berita, ya, bahwa kebanjiran di NTT atau mungkin Gunung Merapi lagi meletup begitu ya. Terus banyak korban, dia lihat nomor rekening, pada saat dia itu pas membaca terenyuh hatinya, kepengen transfer. Tapi setan itu pinter, nanti aja, selesaikan aja pekerjaanmu, nanti aja. Di awal pertama kepengen transfer 500.000, ketika ditunda istrinya telepon, Pak, berasnya habis Pak, nanti habis pulang dari kantor beliin ya sekalian ya. Terus dia berpikir, wah ternyata beras di rumah habis, kalau begitu jangan 500.000, 300.000 aja, dalam hatinya gitu. Nah, akhirnya dia mau mengetik, ternyata mengetik laptopnya itu mati. Waduh, mati deh, mau transfer aja mati, HP ngedrop. Wah, akhirnya nanti aja di rumah. Pas di rumah bane gembes, lampu perlu diganti, akhirnya waduh jangan 300.000 kebanyakan, 100.000 aja. Semakin lama kita menunda amal soleh, maka semakin amal soleh kita tidak berkualitas, baik dari segi kekhusyukannya, dari segi banyaknya, itu nanti sangat berkurang sekali jamaah sekalian rahimakumullah. Maka diajarkan Rasulullah SAW, kalau bisa, kalau kita beramal jangan nginep di rumah. Kalau kita misalnya menyediakan iftar atau berbuka, jangan ditunda, nanti aja tanggal 20 Ramadan, gak usah, pas semangatnya itu loh keluarin. Adapun nanti tanggal 20 Ramadan, 21 Ramadan, 10 hari terakhir itu kalau ada rezeki ngasih iftar lagi, langsung ditransfer ke masjid Mujahidin ke masjid-masjid yang lain sebab kalau nanti ditunda, alamat berkurang jumlahnya, alamat tidak jadi. Pulang ke rumah istrinya, masa kita tiap tahun nggak beli baju baru gitu. Akhirnya wah berapa anggaran baju barunya? Ya kalau saya sendiri 1 juta, papa 1 juta, anaknya mungkin 2 juta. Wah habis dong gaji bulan ini. Akhirnya apa? Untuk ditransfer ke orang lain nanti aja dulu gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ketika kita mau berbuat baik, khususnya di bulan Ramadan ini, langsung jenengan punya apa, misalnya kerentek apa di dalam hati, kepengen apa, langsung aja. Kalau mau sholat sunnah, langsung sholat sunnah aja, nggak usah nanti aja lah, waktunya masih lumayan 10 menit, saya tak duduk dulu. Akhirnya duduk ngelamun, lama-lama habis waktunya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuat kebaikan tidak menunda-nunda. Dan yang paling Rasulullah banyak beramal itu adalah di waktu bulan Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kedermawanan Rasulullah berada dalam puncaknya gitu ya. Berada dalam puncaknya yaitu ketika di bulan Ramadan. Kira-kira simpenannya bapak-bapak sekalian di bank masih ada ya? Dikuras di bulan Ramadan ya. Wah Ustadz nggak ada yang dikuras sudah habis. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu jamaah sekalian rahimakumullah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menyuruh kita untuk berlatih fastabiqul khairat itu khususnya di bulan Ramadan. Semua ibadah sunnah itu hidup, ya kan? Ibadah sunnah itu hidup. Yang biasanya nggak pernah sholat malam, disediakan taraweh rame-rame sholat malam semuanya itu. Ini sholat malam Pak, qiyamul lail. Qiyamul lail di bulan Ramadan, ya taraweh ini. Sampai di Masjidil Haram itu 23 rakaat menamatkan 1 juz. Kalau di Indonesia dipisah Pak, yang biasa-biasa ya, yang tenaganya sudah melemah, semangatnya juga masih kurang kuat, disediakan taraweh dengan bacaan yang tidak terlalu panjang, kan gitu ya. Nanti yang semangat disediakan setelah tidur, ya tahajud lagi ditambah gitu, 1 juz, imamnya Syekh Muhalimin Mahir, itu yang semangat dipisah. Tapi kalau di Masjidil Haram gak, taraweh 1 juz, luar biasa jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau mujahidin taraweh 1 juz, kira-kira pindah masjid apa enggak? Pindah masjid. Ya jangan begitu ya jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi sunnah di bulan Ramadan itu hidup benar, amalan-amalan sunnah itu yang tadinya tidak sholat tahiyatul masjid, yang biasanya tidak tadarus membaca Al-Quran, terbawa dengan itu. Yang biasanya jarang ke masjid jadi ke masjid, gak apa-apa. Ini adalah kegembiraan seorang muslim untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah bulan Ramadan, bukan bulan yang lain. Para sahabat sampai berdoa 6 bulan sebelum Ramadan untuk supaya bisa masuk ke bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan selesai, 6 bulan berdoa supaya amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebiasaan sunnah-sunnah puasa maupun sunnah-sunnah dari ketaatan ibadah yang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini kita biasakan nanti setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat, kemudian kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh di surganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.